Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat ya. Dan jangan lupa harus selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat supaya kita tidak mudah terkena penyakit ataupun berbagai virus. Nah, di video kali ini saya akan mengupas tuntas matematika khususnya untuk materi unsur-unsur pada bentuk aljabar. Nah, ini merupakan materi kelas 7 semester 1 terutama untuk yang bab 3 mengenai bentuk aljabar. Nah, jadi nanti di video kali ini kita hanya akan mempelajari unsur-unsur bentuknya saja ya. Langsung saja. Yang pertama, kita langsung membahas soal perhatikan bentuk aljabar berikut. Nah, kalian lihat di sini ada bentuk aljabar. Kemudian kita coba ada berapa suku pada bentuk aljabar di samping? Nah, coba ya kita jawab bersama-sama. Ingat, suku itu biasanya dipisahkan dengan tanda atau dengan operasi pada bilangan. Ada operasi penjumlahan maupun operasi pengurangan. Jadi itu pemisahnya. Coba ya sekarang kita tentukan. Nah, kalian lihat. Ini negatif 3M. Sebelahnya kan ada tanda plus. Terus 4N kan. Nah, ini pemisahnya yaitu tanda penjumlahan. Berarti negatif 3M ini kita sebut sebagai suku ke-1 karena dia di depan sendiri. Jadi dia suku pertama ya. Kemudian kalian lihat lagi yang kedua adalah 4N. Nah, kalau kalian lihat di depan 4N ada tanda penjumlahan, di belakangnya ada tanda pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan ini sebagai pemisahnya. Jadi 4N kita sebut sebagai suku kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah MN. Kalau kalian lihat, MN ini di depannya ada tanda pengurangan dan di belakangnya juga ada tanda pengurangan. Nah, merekalah yang memisahkannya. Jadi, MN kita sebut sebagai suku ketiga. Kemudian yang terakhir kalian lihat. Nah, ada 5. Di depan 5 itu kan ada pengurangan. Nah, pengurangan ini memisahkan antara suku MN dengan suku 5. Jadi, 5 itu kita sebut suku ke-4. Nah, karena di sini ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Berarti banyak suku pada bentuk aljabarnya adalah 4 suku. Kita lanjut ke soal kedua ya, yang B. Variabel apa saja yang terdapat pada bentuk aljabar di samping? Kita jawab ya. Kalau variabel itu biasanya nilai yang masih belum diketahui. Nah, biasanya variabel itu disimbolkan dengan menggunakan huruf bebas, mau huruf apa saja, boleh apa saja ya. Mau A, mau Z, mau C, boleh terserah kalian. Yang penting menggunakan huruf kecil. Nah, coba kita lihat. Di bentuk aljabar ini, hurufnya ada huruf apa saja. Nah, kan di sini ada M dengan N kan. Nah, tidak ada lagi huruf lain selain M dan N. Jadi, variabelnya adalah M dan N. Nah, kita lanjut yang C. Sebutkan koefisien dari M, N, dan Mn. Nah, kalau koefisien itu biasanya angka di depan variabel. Nah, kalau misalkan yang pertama, koefisien dari Mn. Nah, berarti kalian lihat aja. Oh, yang pertama dari M dulu ya. Kita urut dulu M, kemudian N, baru Mn. Kalau koefisien dari M, ya kita lihat aja posisi M-nya di mana. Kan posisi M-nya di sini kan. Nah, koefisien itu angka di depannya. Di depan M ini kan ada angka
3 kan. Nah, tandanya ini ada negatif. Berarti koefisien dari M adalah negatif 3. Kemudian untuk koefisien dari N, ya kita lihat lagi untuk N posisinya di mana. Oh, ternyata di sini. Berarti kita lihat angka di depannya. Ternyata ada angka 4. Nah, sebelum angka 4 ini tandanya plus apa min? Plus kan? Karena plus berarti koefisien dari N adalah positif 4. Tapi kalau positif plusnya tidak perlu ditulis ya. Jadi langsung kita tulis saja koefisien dari N adalah 4. Nah, kita lanjut lagi menentukan koefisien dari MN. Caranya sama juga, kalian lihat posisinya MN di mana? Kan ini. Di depannya ada angka berapa? Loh, kok nggak ada angkanya ya? Nah, kalau tidak ada angkanya, bagaimana? Apakah dia tidak mempunyai koefisien? Atau bagaimana? Nah, kalian tidak perlu bingung kalau misalkan di depan variabelnya kok tidak ada angkanya. Nah, berarti itu sebenarnya ada, tapi nilainya adalah 1. Nah, kita di sini tulis negatif 1. Kenapa negatif 1? Kalian lihat, sebelum MN tandanya negatif, min atau plus? Min kan? Karena di sini sebelum MN adalah min, berarti kita anggap sebagai negatif. Sama halnya seperti yang tadi, 3 ini. Kan di depannya min, berarti kita anggap sebagai negatif. Kalau yang ini, 4, kan depannya plus, jadi positif. Positif kan plusnya tidak perlu ditulis, ya. Nah, tadi kenapa kok 1? Kenapa enggak 0? Kenapa enggak 10? Kenapa harus 1? Nah, alasannya coba kalian lihat. 1 dikalikan dengan bilangan berapapun, itu hasilnya bilangan itu kan. Misalkan 1 kali 5, hasilnya 5 kan. Terus 2 kali 5, itu kalau 2 kali 5 kan 10. Tapi beda juga kalau misalkan 1 kali 5, kan jadinya 5. 1 kali 7 jadinya 7 kan. Nah, begitu pula kalau misalkan 1 kali M. Ditulisnya tetap M kan. Beda kalau 2 kali M jadinya 2M. Tapi kalau 1 kali M hasilnya M. Jadi kalau intinya kalau kalian bingung ya, yang penting ketika kalian menjumpai di depannya kok nggak ada angkanya, berarti itu sebenarnya ada, yaitu angka 1. Terus karena ini depannya negatif, jadi kita tulisnya negatif 1. Itu aja ya. Bisa ya. Kemudian kita lanjut, sebutkan konstanta pada bentuk aljabar di samping. Nah, kalau konstanta langsung saja kalian cari angka tapi yang tidak diikuti variabel, yang tidak ada variabelnya. Kalau ini negatif 3 ini kan angka, tapi kan belakangnya ada embel-embel variabelnya kan. M ini kan variabel. Terus 4N, nah ini ada N-nya. Terus kalau ini, nah, yang tidak ada variabelnya itu ya hanya ini, negatif 5. Jadi konstantanya adalah negatif 5. Ingat, kalau depannya pengurangan, itu kita anggap sebagai negatif. Kecuali kalau di sini plus 5, berarti di sini jawabannya positif 5. Positifnya nggak usah ditulis, langsung nulis 5. Tapi ketika di sini negatif, kalian harus, di sini ya pengurangan, kalian anggap itu sebagai negatif. Ya, bisa. Ini soal yang pertama. Kita sudah mempelajari mengenai suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Untuk soal selanjutnya, yang kedua, itu kita akan mempelajari suku yang sejenis dan suku tidak sejenis. Coba ya, ini kan sudah diketahui ada beberapa bentuk aljabar. Nah, sebutkan suku-suku yang sejenis. Kalau suku sejenis itu kuncinya kalian cari yang variabelnya sama. Variabel itu ingat disimbolkan dengan huruf ya. Jadi hurufnya sama. Misalkan nih, yang pertama kalian lihat 5P.
5P kan variabelnya P. Nah, kalian cari. Di sini ada nggak yang variabelnya cuma P? Ini kan Q, bukan. Ini ada P, tapi P kuadrat Q. Ada kuadratnya kan? Sementara ini nggak ada. Ini ada Q-nya, kan ini nggak ada. Kalau ini nggak ada kan? Nah, mana yang hanya P? Ternyata, nah, 5P dengan ini kan ada pengurangan, dikurangi P. Ingat, kalau pengurangan kita tulis sebagai negatif. Jadi jawabannya 5P dengan negatif P. Itu suku yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi. Nah, di sini ada negatif 7P kuadrat Q. Nah, kalian cari juga yang P kuadrat Q. Mana? Ada apa tidak? Coba kalian cari dulu ya. Oke, jawabannya adalah yang nah, ini. Jadi, suku sejenis berikutnya adalah negatif. Karena ini pengurangan ya. Negatif 7P kuadrat Q dengan 2P kuadrat Q. Nah, kemudian yang selanjutnya. Nah, coba kalian lihat. Ada lagi apa tidak? Oke, ternyata ini negatif 5. Dia kan tidak disertai variabel, cuma negatif 5 kan. Tidak ada variabelnya kan di sini langsung tanda plus. Berarti kita cari yang tidak ada variabelnya juga. Nah, ternyata ini plus 16. Berarti jawabannya negatif 5 dengan 16. Pokoknya kalian harus ingat kalau depannya pengurangan berarti kita anggap sebagai negatif ya. Nah, kemudian kalian lihat lagi apakah ada lagi? Tidak ya, 4Q. Kan nggak ada kan yang Q-nya sama. Nggak ada. Terus kalau PQ kuadrat, nggak ada kan PQ kuadrat. Nah, berarti suku sejenisnya hanya ada 3 pasang. Nah, selanjutnya kita lanjut ke suku yang tidak sejenis. Kalau tidak sejenis ya bebas, kalian pasangkan saja yang variabelnya berbeda. Contohnya 5P dengan 4Q, kan beda kan? Yang depan P, yang belakang Q, itu jelas beda. Terus lagi, negatif 7P kuadrat Q dengan PQ kuadrat. Nah, ini juga beda. Kalau yang depan kan P-nya yang dikuadratkan, kalau yang belakang Q-nya yang dikuadratkan. Nah, dan masih banyak sekali pasangan suku lainnya yang tidak sejenis. Pokoknya kalau tidak sejenis ya yang hurufnya beda atau variabelnya beda. Kalau sejenis yang variabelnya sama. Untuk angka yang di depan ini bebas, mau sama boleh, nggak sama ya nggak apa-apa. Yang penting variabelnya sama. Ya, bisa memahaminya? Oke, kalau sudah bisa, kita lanjut soal ketiga. Ini ada soal cerita. Pak Wisnu memiliki 2 jenis hewan ternak, yaitu ayam dan itik. Banyak ayam dan itik yang dimiliki Pak Wisnu berturut-turut adalah 30 ekor dan 45 ekor. Pak Wisnu akan menjual seluruh hewan ternaknya. Jika harga 1 ekor ayam dinyatakan dengan P rupiah dan harga 1 ekor itik dinyatakan dengan Q rupiah, bentuk aljabar hewan ternak Pak Wisnu adalah, nah, cara mengerjakannya, kita kan disuruh mengubah soal cerita tadi ke dalam bentuk aljabar. Bentuk aljabar itu berarti kan harus ada variabelnya kan. Nah, tadi di sini ada P dengan Q. Harga 1 ekor ayam dinyatakan dengan P, terus harga 1 ekor itik dinyatakan dengan Q. Karena yang akan kita bentuk adalah harga hewan ternak, berarti yang namanya harga itu kan banyak hewannya dikalikan dengan harganya kan. Nah, berarti langsung saja kita jawab, kita cari dulu bentuk aljabarnya. Yang pertama bentuk ayam. Kalau ayam itu kan ada 30 ekor, terus dinyatakan dengan P rupiah. Karena harganya, berarti kita kalikan saja banyak hewannya dengan harganya. Karena banyak hewannya ada 30 dan harganya P, berarti bentuk aljabarnya ada 30P. Kemudian harga hewan ternak Pak Wisnu. Berarti kan kita jumlahkan saja harga dari ayam dijumlahkan dengan harga dari itik. Ayamnya sudah ketemu 30P. Kemudian kita cari yang itik, berarti ditambah dengan
Kalau yang itik itu dia ada 45 ekor dan dinyatakan dengan Ki rupiah. Jadi kita bisa langsung menuliskan harganya, ada 45 dikalikan dengan harganya, yaitu Ki. 45 dikalikan Ki hasilnya adalah 45 Ki. Nah, ini dia bentuk aljabar yang bisa kita tulis. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan kalau misalkan ada komentar silahkan kalian tulis di komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan yang ada. Dan jangan bosan, nantikan terus video-videoku yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.